Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Di sini saya akan memberikan opini tentang gadget dan teknologi digital native atau digital space guna memenuhi tugas mata kuliah penulisan berita dan opini dengan dosen pengampu Pak Tahudi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang opini bahwa generasi Z yang lahir dan berkembang pada masa maju sering disebut sebagai masyarakat lokal yang berkomputerisasi begitu lumrahnya dengan inovasi hingga seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup. Nah, meski begitu, di balik kemudahan akses teknologi dan kebebasan berekspresi yang ditawarkan oleh teknologi, ada sisi lain yang perlu diperhatikan dari Gen Z yang lahir antara tahun 1996 hingga tahun 2010. Merupakan generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya dalam era digital. Mereka sangat akrab dengan teknologi dan gadget, menjadikan mereka sebagai digital native yang tidak dipisahkan dari perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun memiliki keahlian teknologi yang tinggi, menurut saya mereka juga menghadapi tantangan serius terkait penggunaan gadget yang berlebihan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, fisik, dan lain sebagainya. Ketergantungan berlebihan pada alat-alat elektronik dan media sosial dapat mengubah Gen Z menjadi budak teknologi atau digital slaves. Mereka terjebak dalam lingkaran pemberitahuan, suka dan komentar yang tiada henti. Nah, FOMO atau fear of lost out mendorong mereka untuk tetap berhubungan bahkan istirahat atau dengan orang lain, dan menurut saya hal ini berpotensi mengganggu kesejahteraan mental, efisiensi, dan kualitas hubungan sosial. Nah, kebanyakan dari Gen Z telah dibesarkan dalam lingkungan di mana akses terhadap internet dan gadget adalah hal yang biasa. Menurut sebuah artikel di Kumparan yang saya baca, banyak dari mereka mengalami kecanduan teknologi karena penggunaan perangkat digital secara berlebihan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Hal ini sering kali ditandai dengan waktu yang dihabiskan berjam-jam di depan layar untuk bermain game. Bahkan mereka tidak bersosialisasi di kehidupan langsung. Mereka hanya bersosialisasi di media sosial atau menonton video. Nah, hal ini menyebabkan kurang aktif secara sosial dan lebih cenderung merasa kesepian dan terisolasi. Berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental seperti menjadi malas dan tidak ada keinginan untuk mengetahui dunia luar atau dalam artian kita tidak benar bergaul. Nah, sebuah studi dari Journal of Adolescent Health menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan tidur di kalangan remaja. Gen Z sering merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna di media sosial, dan justru itu akan berkontribusi pada tingkat tingginya stres karena tuntutan dari kesempurnaan di media sosial tersebut. Beberapa dari mereka justru perlu mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain, sehingga terus berusaha untuk memperindah foto-foto. Mereka mendapatkan banyak likes, postingan yang mereka buat. Itu disebut sebagai fenomena FOMO, yang juga sangat umum di kalangan Gen Z. Mereka seringkali merasa cemas jika tidak mengikuti tren terbaru atau jika tidak terlibat dalam kegiatan sosial yang sedang berlangsung. Hal ini diperburuk oleh media sosial yang memberikan gambaran ideal tentang kehidupan orang lain dan membuat mereka merasa puas dengan hidup mereka sendiri. Kecenderungan ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan isolasi sosial. Dan salah satu permasalahan yang sering Gen Z hadapi karena terlalu berpaku pada teknologi, terutama handphone, termasuk saya sendiri, adalah gangguan tidur. Penggunaan gadget sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur mereka, menyebabkan sulit tidur atau sering terbangun di malam hari. Ada juga yang bermain komputer hingga tengah malam, sehingga menyebabkan mereka tidur pada hingga larut malam atau bahkan sampai pagi. Gangguan tidur ini selanjutnya dapat mempengaruhi konsentrasi dan performa akademik mereka, terutama bagi mereka yang masih menempuh jalur pendidikan, dan ada beberapa pekerja juga yang menjadi tidak produktif karena akibat kecanduan teknologi ini. Mereka jadi telat bekerja, tidak fokus bekerja, dan banyak hal negatif lainnya. Nah, penting untuk melihat Gen Z bukan hanya sebagai korban dari teknologi, tapi juga sebagai agen perubahan. Mereka memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi secara positif, namun perlu ada upaya untuk
bimbing mereka agar menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Karena bagi saya, Gen Z adalah generasi yang unik dengan potensi yang sangat besar. Namun semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita akan menjadi Gen Z native atau justru sebaliknya, yaitu Gen Z slavish. Dan mereka juga menghadapi tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi. Meski tantangan yang cukup besar, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini. Nah, menurut saya solusi dan sarannya adalah sekolah dan keluarga perlu memberikan pendidikan digital yang luas, menyeluruh, dan teliti, meliputi banyak hal tentang teknologi. Nah, selain mengajarkan cara menggunakan teknologi, penting juga untuk menanamkan kesadaran akan dampak positif dan negatifnya, terutama pada penggunaan gadget. Lalu kita juga harus berani mendorong Gen Z untuk terlibat dalam aktivitas offline seperti olahraga, membaca, atau berinteraksi langsung dengan orang lain yang dapat menyeimbangkan kehidupan digital mereka. Nah, yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan akan pentingnya kesehatan mental juga menjadi kunci. Gen Z perlu didorong untuk mencari dukungan ketika merasa tertekan atau cemas. Program-program pendidikan tentang kesehatan mental di sekolah-sekolah universitas bisa menjadi langkah awal untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah ini. Nah, yang terakhir, Gen Z memiliki hubungan yang kompleks dengan teknologi. Di satu sisi, mereka adalah generasi yang sangat mahir dalam menggunakan teknologi dan gadget. Nah, di sisi lain, mereka rentan terhadap dampak negatif seperti kecanduan, FOMO, dan masalah kesehatan mental. Dengan pendekatan yang tepat dari orang tua, pendidik, dan masyarakat luas, kita dapat membantu Gen Z untuk menemukan keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan nyata, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan kesehatan mental dan fisik mereka. Nah, itu adalah opini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.